Inilah baku tembak yang terjadi di Yahukimo, Papua saat aparat tengah dalam perjalanan menyelidiki kasus kematian 2 pekerja yang tewas mengenaskan. Dalam insiden baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata ini, 4 personel polisi terluka. Selain menembaki Satgas Nemangkawi, anggota KKB juga menutup jalan guna menghambat penyelidikan petugas. Polres Yahukimo didukung dengan Brimob dan tim yang ada mendatangi TKP pembunuhan karyawan PT Indo Papua terhadap manajer lapangan dan pengawas lapangan yang diduga dibunuh dan dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. Sebelumnya minggu kemarin, 2 pekerja PT Indo Mulia Baru ditemukan tewas. Kini kedua korban telah dievakuasi ke Timika dan Surabaya untuk dimakamkan. Diduga aksi ini didalangi kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin Tenius Nwijangge. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Saya Latif Sregar. Puluhan korban penggusuran jalan tol di kota Tangerang menangis histeris setelah gugatan mereka ditolak hakim. Selain banding, warga akan mengadu ke KPK. Tangisan histeris pecah di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang usai majelis hakim meninggalkan ruangan dan menolak gugatan korban penggusuran. Di luar ruang sidang, warga Jurumudi Baru Kecamatan Benda, Kota Tangerang ini juga meluapkan kekecewaan mereka kepada majelis hakim yang menilai gugatan korban penggusuran tidak jelas. Tangis histeris berlanjut saat sejumlah warga meninggalkan gedung persidangan. Usai mengikuti persidangan, warga yang kecewa melanjutkan aksi dengan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan. Intinya ditolak. Cuman kami menyesalkan terhadap pengadilan yang ada di Kota Tangerang. Udah jelas-jelas uang kami dirampok. Uang yang sudah dinilai sama KJPP yang ditimpan tidak sesuai dengan resum. Uang kami dirampok, Pak. Tapi kenapa keadilan itu tidak ada buat rakyat kecil? Setelah gugatan mereka ditolak, warga korban penggusuran ini menempuh jalur banding dan akan mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Unjuk rasa pengungsi Afghanistan di depan kantor UNHCR Jakarta berlangsung ricuh. Para pengungsi menuntut kejelasan nasib mereka di Indonesia. Kericuhan terjadi saat polisi membubarkan aksi yang digelar ratusan pencari suaka warga negara Afghanistan di depan kantor UNHCR di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Enggan membubarkan diri, sejumlah pengunjuk rasa yang dianggap sebagai provokator ditangkap polisi. Polisi membubarkan aksi demonstrasi karena menimbulkan kerumunan di masa pembatasan kegiatan masyarakat. Para pencari suaka ini menuntut kejelasan nasib mereka di Indonesia untuk bisa dipindahkan ke permukiman permanen di negara ketiga. Kita datang ke sini mau minta dari UNHCR ini gimana proses kita. Kita sebenarnya harus 1 tahun sampai banyak 2 tahun di sini. Kita ini 9 tahun. Ini yang permintaan kita hari ini. Demo kita itu gara-gara ini. Salah satu pemicu tuntutan pendemo ini karena kembalinya Taliban menguasai Afghanistan. Mereka berharap UNHCR segera memberikan rekomendasi agar mereka mendapatkan kewarganegaraan dari beberapa negara penerima. Sejumlah ulama dan aktivis Muslim menyampaikan petisi terkait kasus hukum yang dialami Rizik Syihab. Pendukung Rizik meminta agar Rizik dibebaskan dari jeratan hukum. Pernyataan sikap bersama dan petisi disampaikan sejumlah pendukung Rizik Syihab di Jakarta.
Dalam pertemuan yang dihadiri para pendukung Rizik dari sejumlah elemen umat Islam, sejumlah poin penting diantaranya tuntutan pembebasan Rizik hingga kejahatan kebohongan dalam proses persidangan diutarakan dalam pertemuan. Bahwa penahanan Habib Rizik yang dilakukan secara brutal ini tidak boleh ada perpanjangan penahanan lagi. Dalam kesempatan ini, kuasa hukum Rizik Syihab mengaku akan melakukan pelaporan atas tindakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah bersikap semena-mena menangani kasus hukum yang kini dijalani kliennya. Kita akan mengadukan tindakan Wakil Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan penetapan penahanan Habib Rizik ke Ombudsman karena ini kami duga masuk maladministrasi, dan juga tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diskriminatif dan melanggar hukum karena kasasi di bawah yang ancaman hukuman yang 1 tahun diterima. Kita Habib Rizik mau kasasi untuk hal yang dibolehkan ditolak. Kelompok pendukung Rizik beranggapan banyak nuansa politis serta kejanggalan dalam penanganan kasus yang kini masih berjalan. Kasus pemukulan Komandan Kodim di Buleleng, Bali berakhir damai. Kasus tersebut bermula dari penolakan warga untuk mengikuti tes swab. Insiden antara anggota TNI kontra warga di Buleleng, Bali berakhir dengan mediasi. Polres Buleleng, Bali melakukan mediasi antara Dandim 1609 Buleleng, Letkol Infanteri Muhammad Windra Lisrianto dengan warga desa Sidatapa di ruang rapat Mapolres Buleleng. Rapat yang digelar tertutup ini dihadiri oleh anggota DPRD Buleleng asal Sidatapa yakni Putu Arta, Kepala Desa, Ketua BPD serta Kelian Adat Desa setempat. Sementara dari pihak TNI dihadiri oleh Kasrem 163 Wirasatya, Kolonel Infanteri Ida Bagus Ketut Surya Widana, serta beberapa pejabat tinggi di Kodim 1609 Buleleng. Sebelumnya tindak kekerasan oleh anggota TNI terhadap warga Buleleng viral di media sosial. Belakangan diketahui insiden bermula saat Satgas Gabungan yang tengah menggelar swab mendapat penolakan dari pemuda setempat dan kepala Dandim dipukul warga. Merespon hal tersebut, sejumlah prajurit TNI pun melancarkan aksi balasan kepada warga. Dibully masyarakat menjadi salah satu alasan meringankan hukuman koruptor Bansos Juliari Batubara. Menurut Majelis Hakim, Juliari sudah cukup menderita karena dimaki, dicerca, dan dihina publik. Vonis 12 tahun penjara mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan denda 500 juta rupiah nampaknya membuat publik masih meradang. Dalam sidang putusan yang digelar Senin kemarin, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan dengan meminta Juliari membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim membeberkan sejumlah alasan yang meringankan vonis Juliari. Salah satunya Majelis Hakim menilai bahwa Juliari sudah cukup menderita karena mendapatkan bullying dari masyarakat berupa caci maki dan penghinaan. Putusan Majelis Hakim memantik ragam reaksi publik yang mewarnai timeline media sosial. Bahkan warganet menyinggung nilai dana bansos yang dikorupsi Juliari dengan masa hukuman Juliari. Sindiran publik mendapat dukungan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Meski mengapresiasi langkah Majelis Hakim yang menjatuhkan masa hukuman lebih besar dari tuntutan, Maki menilai ada hal yang harus dikritisi dari putusan vonis Juliari. Faktor hinaan dari masyarakat, bully dan lain sebagainya itu mestinya juga jadi faktor pemberat. Artinya ini kan kalau dicerca masyarakat, dihina masyarakat itu kan melukai rasa keadilan masyarakat, dan itu mestinya menjadi faktor pemberat, bukan faktor yang meringankan. Jika bully adalah alasan hakim meringankan hukuman Juliari, lantas bukankah sejatinya hati publik yang terlukai oleh Juliari? Hanya karena salah pesanan menu makanan, seorang driver ojol dikeroyok karyawan rumah makan. Berita tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Vaksinasi ratusan warga di lapangan Lasinreng, Kecamatan Watiang, Pinrang, Sulawesi Selatan diwarnai ricuh.
Warga yang antri sejak pagi kesal dan kecewa karena vaksin yang disediakan panitia habis. Kerumunan warga terpaksa dibubarkan polisi untuk menghindari penularan COVID-19. Pihak kecamatan mengaku akan mengevaluasi kembali pemberian vaksinasi tahap selanjutnya. Seorang driver ojek online menjadi bulan-bulanan warga di kawasan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Pengeroyokan terjadi disebabkan kesalahan pesanan makanan yang diberikan penjual kepada driver ojek online. Bermaksud untuk mengkonfirmasi salah pesanan, kericuan terjadi hingga saling adu jotos. Pemilik usaha makanan berdalih pemukulan dilakukan pertama kali oleh pengemudi ojek kepada karyawannya. Tak terima dikeroyok, rekan-rekan pengemudi mendatangi lokasi pengeroyokan. Berusaha melerai tawuran, seorang ketua RW di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembacokan. Tawuran terjadi antara kedua kelompok remaja di Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan. Polsek Tarumajaya mengamankan seorang ketua geng motor beserta barang bukti sepeda motor dan senjata tajam. Polisi masih menyelidiki barang bukti sepeda motor yang diketahui hasil rampasan. Diduga alami remblong, sebuah pick-up menghantam mobil lain di Jalan Sudirman, Bangka Belitung. Kecelakaan terjadi saat mobil PDAM akan berbelok dan dihantam pick-up dari arah yang sama. Dua penumpang terpental dan alami luka serius, sementara kedua kendaraan alami kerusakan. Gedung Sekolah Madrasah Raudatul Jannah di Jalan Agus Salim, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Diduga kebakaran terjadi disebabkan arus pendek listrik di ruang laboratorium. Besarnya kobaran api menyambar ke beberapa ruang yang ada di lantai atas. Untuk memadamkan api, sebanyak 6 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Akibat kebakaran, 5 ruang kelas dan laboratorium ludes terbakar. Fasilitas rumah dinas anggota DPR akan diganti dengan uang tunjangan. Benarkah hal tersebut untuk efisiensi? Ainus Prime akan mengulasnya bersama anggota Badan Urusan Rumah Tangga Andre Rosiade dan peneliti Formavi Lucius Karus. Tetap di Ainus Prime.